Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Heri. Bagaimana kabarnya Bu Reni hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Oh iya Bu, hari ini akan melakukan proses coaching dengan Bu Rizka ya? Iya betul Pak. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit kita perlu obrolkan dulu, boleh Bu? Boleh Pak. Nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bu Reni dan coach yaitu Bu Rizka akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian apakah Bu Reni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Reni sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Itu boleh Pak. Silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu, baik. Berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi yang yaitu kehadiran penuh ya, Yeah. dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Baik. Berarti ada 2 ya Bu ya, yang ingin kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya betul Pak, saya ingin mengembangkan itu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin diinginkan Ibu seperti apa kira-kira? Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya Pak. Oh baik Bu, baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya Bu? Iya betul Pak, betul. Baik Bu, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai, kembali ya Bu Reni. Baik Pak, Silakan Ibu melakukan proses coachingnya. baik Pak, terima kasih. Sama-sama dan amati. Oke.
Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Reni. Bagaimana kabarnya Bu Rizka hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Reni. Tadi Ibu WA saya ya, mau ngajak ngobrol ya. Iya Ibu, saya tadi WA, saya lagi butuh teman untuk bercerita nih Bu. Baik, kita ngobrol tidak terlalu lama, mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Ngomong-ngomong, apa yang mau Ibu bicarakan siang ini, Bu? Jadi begini Bu, beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu tentang pembelajaran saya di kelas nih Bu. Saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pelajaran matematika Bu, materi perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya ini kesulitan sekali Bu dalam memahami materi perkalian. Padahal materi perkalian di kelas 2 ini kan sudah menjadi dasar matematika di kelas ya Bu. Oh iya, jadi saat ini Ibu mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian kepada murid-murid kelas 2, begitu ya Bu? Iya Bu, rasanya kok saya kesulitan gitu Bu untuk mengajar perkalian ini. Oke, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Ibu ingin mendapatkan apa dari diskusi atau percakapan kita saat ini, Bu? Harapan saya ya Bu ya dengan diskusi bersama Ibu kali ini saya ingin mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini Bu. Oke, berarti apa yang bisa Ibu lakukan supaya murid-murid bisa memahami materi perkalian ini, Bu? Iya Bu, supaya murid-murid saya dengan mudah paham ya Bu tentang perkalian. Saya mengajar kemarin ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak Bu, apakah sudah paham atau belum tentang perkalian. Dan mereka menjawab sudah paham. Tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, nilainya tuh jelek-jelek Bu. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak belum paham juga Bu. Oh berarti baik, menurut Ibu anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa, Bu? Menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkalian itu. Oke, jadi anak-anak paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dan mengubahnya menjadi bentuk penjumlahan berulang, menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya benar, begitu ya idealnya, Bu? Iya, seperti itu Bu idealnya menurut saya. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10 ya. Terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1. Menurut Ibu, anak-anak di kelas Ibu berada di level berapa, Bu? Kalau saya amati ya Bu ya, beragam sekali Bu murid-murid saya di kelas 2 ini memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya di level sama sekali belum paham gitu bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasil penjumlahannya masih salah. Kalau di rata-rata menurut saya di poin 5 dari idealnya Bu. Oke, menurut Ibu, murid-murid yang berada di level 5 untuk memahami tentang materi perkalian ini, apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10, Bu?
Bisa sih Bu, dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar berarti murid-murid paham. Nah, mereka bisa berada di level 10 Bu. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid berada di level itu dalam memahami materi perkalian? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan Bu, dan apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian ini. Saya ada beberapa ide sih Bu. Wah, ide apa tuh? Jadi penasaran saya. Jadi begini Bu, saat saya mengajar kemarin ya, hanya menggunakan metode ceramah, menulis contoh, mengerjakan perkalian, lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 2 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata Bu. Nah, saya ingin nih Bu merencanakan pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif dan menyenangkan. Dalam menjelaskannya mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran kartun gitu ya Bu ya, yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk menjumlahkan berulangnya. Bisa menggunakan stick es krim Bu, kelereng, bisa juga batu atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid memainkan gamesnya Bu. Wah, bagus itu Bu. Game apa yang akan Ibu mainkan Bu? Game habiskan tantekelku Bu. Nah, jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan Bu di gambar gurita gitu Bu, menjadi tantekelnya. Nah, nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tantekelnya dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti stik es krim, kelereng, batu, seperti itu Bu. Sudah selesai mengerjakannya, maka dibawa ke guru Bu. Nah, jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi Bu di tempel itu Bu. Nah, rencana saya seperti itu sih Bu. Oh, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu ini ya Bu? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar Bu. Baik Bu, menurut Ibu, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Ibu terapkan di dalam pembelajaran? Mungkin kendalanya saya perlu waktu ya Bu ya untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini, dan membutuhkan tempat Bu yang luas supaya murid lebih leluasa dalam bermain gamesnya Bu, menghabiskan tetekel ini. Iya baik, menurut Ibu perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan dan solusi apa untuk kendala itu Bu? Karena pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi ya Bu ya, jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang Bu. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media dan gamesnya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya, dan untuk tempat yang luas rencana kelas saya setting untuk meja dan kursi dipinggirkan dulu Bu, dan ruang lapang di tengah untuk murid-murid bisa mengerjakan game, habiskan waktu menghitung benda nyata yang disediakan Bu. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Ibu untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Nah, saya akan berdiskusi Bu dengan Ibu Pepi ya, sebagai teman sejawat saya Bu ya, sesama di kelas 2, untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi gitu Bu, dan bisa menerapkan di kelasnya juga. Jadi kami saling berkolaborasi Bu. Baik Bu, kira-kira kapan Beriska mau menerapkannya di kelas? Hari Kamis Bu, insya Allah. Baik Bu Rizka, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Rizka dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini?
Tadi kan awalnya saya bingung ya Bu ya tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu Bu apa yang perlu saya lakukan dan saya siapkan untuk untuk pembelajaran perkalian di kelas saya sampai murid-murid paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi Bu dengan teman sejawat saya ya. Saya merasa lebih bersemangat ini Bu. Wah, keren nih Bu Rizka. Kalau gitu, kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya ingin mendengar cerita keseruan belajar perkalian di kelas Bu Rizka. Dan jangan lupa hubungi saya kalau Ibu membutuhkan support dari saya. Oh, boleh Ibu, siap. Insya Allah saya hubungi. Terima kasih Bu Rizka. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang seru ya. Ibu sama-sama. Terima kasih juga ya Bu Rani. Sama-sama. Iya Pak. Alhamdulillah Pak, baik dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik Pak, silakan. Tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Baik Bu, sudah melakukan kita sesuai dengan yang tadi saya amati dan beberapa catatan ini Reni dan juga berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita kepada kunci arahan dari kunci kemudian dalam diri kunci Rencananya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih jauh yaitu memahami tentang coaching dengan alur Tirta supaya saya bisa menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah Pak, seperti itu. luar biasa baik-baik, semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Reni hari ini sudah melakukan proses coaching dengan saya dan terima kasih untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reni. Terima kasih Pak Hairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Pak Hairi.